Andromeda Cafe. Halo Sobat Banjar Seko, pada Sabtu 23 Mei 2026 saya berada di kawasan Gang Doli, di mana saya berjalan ini di Jalan Raya Kupang Gunung Timur, Jalan Raya Kupang Gunung Timur, Surabaya. Nah, inilah Gang Doli. Gang Doli atau Jalan Kupang Gunung Timur 1, Doli. Tempat ini sempat dinobatkan sebagai prostitusi terbesar se-Asia Tenggara. Kemudian ketika Wali Kota Surabaya dijabat Tri Risma hari ini, tempat ini ditutup pada 18 Juni 2014. Nah, ini dulu Wisma dulu. Pak, ini Wisma dulu Pak G? Iya. Sekarang jadi apa Pak sekarang Pak? Nggak ada. Oh nggak ada? Ya. Nah ini Semua ini dulu dari sini ke sana. Wisma dulu nih ya? Iya, dari sini Oh. sampai perapatan sana. Wisma apa namanya? Nggak tahu nih. Nggak ada namanya. Wisma Asih. Iya. Ini Wisma Putri Lestari. Ini Wisma Putri Lestari. Nah sekarang jadi ada yang beralih fungsi jadi kos, kemudian ada yang jadi perongsokan, ada yang menjadi tempat parkir sepeda motor, macam-macam. Gang Doli, nama tempat prostitusi yang pernah disebut terbesar se-Asia Tenggara. Gang Doli terletak di Kelurahan Putrajaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Jika merujuk nama jalan, Gang Doli sepanjang Jalan Gunung Kupang Timur 1. Selain Gang Doli, prostitusi lain di kawasan tersebut adalah jarak. Doli dan jarak sejatinya dalam satu kawasan prostitusi. Namun, ex-Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini telah resmi menutup kedua lokalisasi tersebut pada 8 Juni 2014. Prostitusi Doli punya historis menarik di era 1960-an. Dikutip dari penelitian ilmiah berjudul Potret Lokalisasi Gang Doli dalam Perspektif Patologi Sosial karya Akmal Saputra, disebutkan setiap malam sekitar 9.000 orang lebih yang merupakan pekerja seks komersial, germo, mucikari, ahli pijat, juru parkir, pedagang, dan tamu-tamu berada di Gang Doli. Di tempat itu juga ada lebih dari 800 wisma, kafe dangdut, dan panti pijat plus. Alhasil, Doli menjadi pusat perekonomian yang sangat besar di wilayah itu. Banyak orang menggantungkan hidup dari bisnis haram tersebut. Sebelum menjadi tempat lokalisasi, ternyata dulunya kawasan Doli merupakan tempat pemakaman warga Tionghoa era kolonial. Dikutip dari artikel ilmiah berjudul Doli Dahulu dan Sekarang karya Ode Dedi dan kawan-kawan, tempat pemakaman Tionghoa pada zaman itu disulap oleh noni keturunan Belanda bernama Doli Kavit sebagai tempat prostitusi. Awalnya tempat itu dikhususkan sebagai lokasi prostitusi bagi tentara Belanda. Dikutip dalam buku berjudul Doli, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Doli karya Cahyo Purnomo dan Ashadi Siregar yang diterbitkan Graffiti Pers pada April 1982. Dalam buku itu tertulis kawasan Doli awalnya merupakan makam Tionghoa, meliputi wilayah Girilaya, berbatasan dengan makam Islam di Putat Gede. Pada tahun 1966, daerah itu kemudian diserbu pendatang dan menghancurkan bangunan makam. Makam
Cina itu ditutup bagi jenazah baru dan kerangka lama harus dipindah oleh ahli warisnya. Kondisi ini membuat banyak orang mendapatkan tanah bekas makam itu, baik dengan membongkar bangunan makam, menggali kerangka jenazah, atau cukup meratakan saja. Selanjutnya pada 1967, datang seorang pelacur bernama Dolly Kavit di kawasan makam Tionghoa tersebut. Dia kemudian menikah dengan pelaut Belanda, pendiri rumah pelacuran pertama di jalan yang sekarang bernama Kupang Gunung Timur 1. Wisma miliknya antara lain bernama T, Sul, NM, dan MR. 3 di antaranya 4 wisma itu disewakan kepada orang lain. Setelah itu Dolly semakin berkembang pada tahun 1968 dan 1969. Wisma-wisma yang didirikan semakin banyak, tempat prostitusi semakin berkembang. Jalan Kupang Gunung Timur 1 atau Gang Dolly. Kita kesana lagi ya. Tanya-tanya. Jadi tempat ini sempat dinobatkan sebagai lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, tepatnya di Gang Dolly, kota Surabaya. Kemudian ketika wali kota Surabaya dijabat Tri Risma hari ini, ditutup pada 18 Juni 2014. Sebagian ada yang beralih sebagai kos-kosan, tempat laundry, warung, terus pemberdayaan UMKM, pasar burung. Saya mau tanya-tanya warga di sini. Saya mendatangi KUB Mampujaya sebagai sentra pembuatan sepatu dan sandal skala rumahan. Tempat ini dahulu sebagai Wisma Barbara atau wisma yang paling besar di Gang Dolly. Kemudian pemerintah kota Surabaya membeli Wisma Barbara untuk dijadikan sebagai sentra pembuatan sepatu dan sandal dengan memberdayakan masyarakat setempat. Assalamualaikum Pak. Nah, mau lihat aktivitasnya. Ini pegawainya berapa Pak di sini Pak? 15 nggih. Ini jahit. Menjahit sepatu terus apa lagi Bu? Itu upper sandal. Oh sandal. Produksi sepatu cewek. Produksi sepatu cewek. Ya belakang itu Mas. Oh nggih nggih. Mereknya apa nih Pak? Mereknya Pak? Itu ada original itu. Sama Haiwo. Nah ini, oh ini alas kakinya. Nah ini. Ini sudah jadi Pak nggih? Ya sudah jadi. Sudah jadi nih nggih. Original. Orange Melan. Nah mereknya ini. Lumayan bagus ini. Produk asli Gang Dolly. Ex Gang Dolly. Pak, Dolly ini kan ditutup sejak 18 Juni 2014 nih. Iya betul. Nah, setelah penutupan itu, terus aktivitas warga setempat ini seperti apa Pak untuk menggerakkan ekonomi lokal di kawasan Gang Dolly ini Pak? Ya itu diadakan pelatihan-pelatihan dari pemerintah kota Surabaya. Ya, jadi diadakan pelatihan untuk alas kaki. Kalau daerah sini alas kaki Mas gitu. Terus habis itu gabung sama itu kayak perusahaan gitu. Perusahaan misalnya sepatu. Dulu itu sama sepatu ini apa? Kayak gabung sama pabrik Tanjung Sari gitu loh, pabrik itu kerja pernah sampai sekarang. Apa ini, skala rumah atau skala apa ini Pak? Ya, Seperti ini Pak? ya rumah UMKM lah. UMKM. Iya, skala rumah. Jadi belum sampai produksi yang besar. Kemampuannya berapa produksinya itu Pak? Kalau sepatu berapa, sandal berapa? Gitu. Ya tergantung ordernya. Tergantung order. Kalau ordernya banyak ya lumayan. Slipper ya juga lumayan gitu, slipper. Sebagian ada yang dibawa pulang gitu. Sebulan bisa 10.000 bisa. Sebulan ya? Iya. Tapi sesuai order Pak ya buatnya Iya, ya? sesuai order, sesuai pesanan. Sesuai pesanan gitu ya. Paling banyak dari mana Pak konsumennya Pak? Nah, hotel ini se-Surabaya. Ke Surabaya? Iya. Hotel-hotel itu diambil dari sini kebanyakan. Nah ini dulu Wisma apa Pak namanya Pak?
Ini Wisma Barbara, Wisma Barbara ya, Iya. yang paling besar Pak nggih. paling besar ya. Nah, untuk lantai 2, 3 ke atas ini dibuat apa Pak? Yang lantai 2 juga sama sleeper. Oh sleeper ya. Iya. Yang Lantai 3 Lantai 3 dulu ada upper sepatu. upper sepatu. Iya. Terus sekarang? Sekarang dapat. Berhenti lah. Oh berhenti. Berarti Iya. cuma lantai 1, 2 aja yang dibuat produksi ya. Yang masih aktif ini 1, 2, yang masih aktif sekarang. Lantai 1, 2 Iya. maksudnya. Oh, gitu. Berarti ini asetnya Wisma Barbara dibeli Pemko gitu ya? Iya. Ya, untuk pemberdayaan warga sekitar. Saya menemui Ketua RT 6 RW 6 Pak Ratno untuk menggali lebih jauh tentang dampak Imbasnya penutupan saat itu seperti lokalisasi apa, Pak? Untuk Doli. masyarakat lokal, perekonomian lokal di sini seperti apa imbas ketika awal ditutup Pak? Ketika awal ditutup, warga sini ya ada pro dan kontra ya Mas. Kalau seperti saya itu ya dulu memang jualan warung seperti rokok, kios gitu. Terus istri saya yang jahit. Jadi ya terdampak lah, tidak ada pemasukan. Terus lama-lama menyadari, memahami, oh gini. Akhirnya sudah paham semua. Tapi sampai sekarang tidak ada masalah. Cuma dulu kaget gitu loh Mas. Dapat uang terus sekarang biasanya dapat, terus sekarang kok kurang. Memang kurang Mas. Tapi sekarang seperti saya ini tidak seperti dulu, jualan banyak. Ya ada labanya, ada untungnya, ada ruginya. Tapi dulu itu untung terus. Tapi waktu ditutup ya kaget, sementara kaget. Lama-lama enggak stabil, susah stabil. Ya dulu jualan apa Pak? Seperti rokok, kios rokok, Yes. Mas, kios rokok. Teng pundi? Ini pojokan nih, Oh. pojokan. Dari Pojokan. sejak ditutup itu sudah banyak penurunan Penurunan. penghasilan Pak ya? Betul. Dulu kalau waktu masih buka apa Pak? Yang bergerak itu bidang apa aja Pak? Selain prostitusinya sendiri itu? Ya prostitusi memang di sini tuh Mas. Memang sudah apa ya? Rame ya, paling rame. Jadi jualan itu rame terus, jualan. Jadi siang saya tutup, malam yang rame Mas. Omsetnya berapa waktu itu Pak? Wah, ya, Sehari lumayan, Pak? lumayan. Tak semalam itu dapat 150, 150 ya. dari jualan toko Jualan kelontong rokok nih ya? rokok, gitu. 150 ya? Iya 150, Sehari. 100 lah. Nah, jualan rokok ya dulu waktu itu seperti jualan minuman Aqua, Coca-Cola, keranting ceng. Jadi terus lama-lama sudah terbiasa ya, sekarang sudah paham. Aktivitasnya sudah nggak ada. Ya ini istri saya kebetulan sakit juga. Oh gitu. Nah itu mantan PSK-nya ini masih ada yang di sini Pak ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Kemana semua itu Pak? Ini saya dengar itu luar kota Bali, Heeh. luar pulau. Terus Tapi kemana lagi Pak? Selain ke Bali kemana lagi informasinya? Ya biasanya di mana? Kalimantan ya. Kalimantan juga? Iya. Kalimantannya mana? Lah ada itu tidak tahu. Pokoknya luar pulau gitu. Atas. Ada apa di atas?
Pasar Burung Doli. Oke. Nah, jadi pasar burung Doli ya. Saya keluar, posisi saya keluar Tapi Gang Doli sudah bersih. bersih ya. Bersih, Oke nggak oke ada. oke. Terus sejarah singkatnya Doli seperti apa sih Pak? Sejarah singkatnya yang jenengan tahu dari mulut ke mulut seperti apa? Pada waktu pembukaan atau penutupan masih Pembukaan masih buka ya? Oke, itu jenengan kan pasti dapat informasi dari mulut ke mulut itu. Sejarahnya Doli seperti apa sih bener? ya Versi warga itu seperti apa? kalau dulu warga ya pro gitu, karena warga seperti itu seperti apa ya, mencari nafkah di sini, jadi nggak usah. Terus warga saya ada yang parkir, ada yang pelayan, ada yang ya diutamakan itu, pokoknya yang penting penghasilan, ada penghasilan. Pak Ratno memastikan tidak ada lagi praktek prostitusi di Gang Doli. Wisma Putri Lestari. Wisma Putri Lestari. Permisi ya Mas. Warkop sama kos-kosan. Oke, cukup sampai sini aja ya. Oke, makasih Mas, Mbak. Nah, inilah Gang Doli. Oke. Gang Doli. Coba di sini. Ini jalan raya Kupang Gunung Timur atau jalan jarak. Kita geser. Nah.